Cawe-cawe itu sudah saya sampaikan bahwa cawe-cawe itu saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024, ya harus menjaga agar masa transisi kepemimpinan nasional lewat serentak, lewat pilpres itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. Masa kalau ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa saya disuruh diem? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan salam Opsi. Sobat Opsi, sore ini saya akan mengajak sobat-sobat sekalian untuk membahas tentang isu besar yang beberapa waktu terakhir ini menghiasi media-media, pemberitaan di media-media, terutama di media sosial, yaitu tentang cawe-cawe Presiden Jokowi untuk Pilpres 2024. Berbicara tentang cawe-cawe Presiden Jokowi, kita sebelumnya mendengar Presiden Jokowi itu menyatakan bahwa beliau tidak akan cawe-cawe dalam proses Pilpres 2024. Beliau mengatakan akan bersikap netral, menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat dan tidak akan melakukan cawe-cawe. Masyarakat tentu pada saat itu angkat topi dan hormat kepada Presiden yang telah menyatakan siap netral di dalam penyelenggaraan Pilpres. Namun tidak berselang lama, ternyata kemudian Presiden menyampaikan bahwa beliau akan cawe-cawe dalam Pilpres dengan alasan, dengan dalih ini menyangkut kepentingan bangsa dan negara. Tentu ini akan menjadi satu kajian menarik bagaimana bisa seorang Presiden Jokowi yang awalnya mengatakan tidak akan cawe-cawe, kemudian menjadi mau cawe-cawe. Nah, apa yang telah membuat Presiden berubah pikiran seperti itu? Ya, yang jelas tentu ada banyak faktor yang bisa kita analisa tentang apa yang menyebabkan Presiden itu akhirnya cawe-cawe. Nah, tetapi hari ini, sore ini, saya tidak akan mengajak sobat-sobat Opsi untuk membahas apa yang menyebabkan Presiden Jokowi berubah pikiran dari tidak cawe-cawe menjadi cawe-cawe. Nah, sobat Opsi, kita akan membahas tentang hal itu. Yang akan kita bahas adalah perilaku Presiden yang cawe-cawe ini benar nggak dilakukan oleh seorang Presiden di dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Bolehkah seorang Presiden kemudian cawe-cawe di dalam Pilpres 2024? Ada beberapa tinjauan yang akan kita ambil pada sore hari ini. Tinjauan yang pertama itu adalah kita akan membahas dari sisi normatif kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Kita lihat dari konstitusi, kemudian kita lihat dari undang-undang, dan kemudian kita lihat dari peraturan-peraturan yang lain, itu dari sisi normatif yang nanti akan kita lihat. Tidak kalah pentingnya di sana adalah kita akan melihat dan mengkaji bagaimana cawe-cawe ini kalau ditinjau dari sisi etika politik berbangsa dan bernegara kita. Ya. Tentu pembahasan ini tidak bisa kita abaikan begitu saja. Kita lihat satu persatu. Ya. Yang pertama akan kita lihat
dari sisi konstitusi berbangsa dan bernegara kita. Kita lihat Undang-Undang Dasar 1945, di sana ada satu pasal yang menyebut tentang sumpah jabatan presiden. Di dalam sumpah jabatan presiden itu, ketika presiden dilantik, maka dia dilakukan sumpah. Dan dia mengucapkan sumpah itu, termasuk Presiden Jokowi pada waktu itu. Inti dari sumpah jabatan itu adalah bahwa presiden akan menyelenggarakan pemerintahan, menyelenggarakan tugas jabatannya itu secara baik-baik, sebaik-baiknya, seadil-adilnya, dan seluruh-seluruhnya. Saya ulangi, penyelenggaraan negara yang sebaik-baiknya, seadil-adilnya, dan seluruh-seluruhnya. Dari sumpah jabatan ini saja, kalau kita hadapkan dengan keinginan Presiden Jokowi untuk cawe-cawe, ini sudah melanggar, terutama dari sisi seadil-adilnya. Ketika Presiden Jokowi mengatakan cawe-cawe, dan kemudian kata-kata cawe-cawenya itu diimplementasikan di dalam perbuatan, dia ikut mengatur tentang jumlah presiden yang menurut dia layak itu cukup 2 saja, tidak lebih dari 2, dan kemudian di dalam faktanya turut campur terhadap pencalonan 2 orang calon, dan kemudian menghalang-halangi, ya, meskipun ini seringkali dibantah, menghalang-halangi calon yang lain. Ini sudah menunjukkan satu indikasi bahwa presiden telah berbuat tidak adil terhadap proses Pilpres 2024, meskipun masih pada tahap pencalonan. Satu itu. Kedua, kita masih di Undang-Undang Dasar 1945, kita tahu bahwa di sana, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu juga mengatur tentang pemilu. Bahwa pemilu yang diselenggarakan di Indonesia ini sudah bukan lagi merupakan wewenang pemerintah, sudah diserahkan kepada KPU. Dan di dalam penyelenggaraan pemilu itu kita mengenal ada slogan luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sekali lagi, kita lihat di sini, pemilu ini harus berlangsung jujur dan adil. Pernyataan Presiden Jokowi yang akan melakukan cawe-cawe dan tindakan-tindakannya yang mempromot 2 calon, jelas saja, semua sudah tahu, 2 calon yang dipromot oleh Presiden itu adalah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Kemudian satu lagi, Pak Anies Baswedan justru dihalang-halangi, bahkan dengan menggunakan lembaga-lembaga, instrumen-instrumen negara yang lain berusaha menghalang-halangi. Itu jelas-jelas merupakan tindakan yang tidak adil. Dan itu berarti melawan pada ketentuan konstitusi bahwa pemilu harus berjalan jujur dan adil. Itu dari konstitusi. 2 itu yang kita ambil dari konstitusi. Artinya presiden dengan cawe-cawenya itu benar-benar sebenarnya sudah melanggar konstitusi kita. Selanjutnya kita lihat dari TAP MPR nomor 6 tahun 2021. Di sana mengatur tentang etika berbangsa dan bernegara. Dalam salah satu pasal pada poin etika politik di dalam berbangsa dan bernegara, di sana diatur tentang bahwa pemerintah di dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara itu harus menghormati demokrasi. Harus menghormati demokrasi. Menghormati demokrasi itu antara lain adalah pemerintah harus memberikan ruang, ruang yang bebas bagi masyarakat untuk berdemokrasi. Dalam arti
menghormati perbedaan aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat. Kaitannya dengan Pilpres, maka aspirasi yang berkembang di masyarakat silakan dibebaskan saja. Jangan kemudian diintervensi, mau diarahkan calonnya 2 saja, 2 itu harusnya ini saja, yang calon yang ketiga jangan itu. Itu sudah menghalang-halangi kebebasan dari masyarakat untuk melakukan aspirasinya, ya, melakukan aspirasinya, sehingga akhirnya nanti itu sama saja dengan menutup aspirasi dari masyarakat. Berikutnya juga bahwa di dalam etika politik berbangsa dan bernegara itu bukan hanya soal memberi ruang kebebasan aspirasi, tapi juga di sana mengatur tentang untuk menjaga sedemikian rupa agar demokrasi itu bisa berjalan dengan adil, bisa berjalan dengan memberikan ruang yang sama di antara kontestan-kontestan yang ada, memposisikan pemerintah itu memiliki jarak yang sama, mengambil jarak yang sama dengan partai politik maupun dengan calon-calon dalam konteks ini presiden. Sehingga tidak ada kecenderungan dari pemerintah itu untuk memihak salah satu partai atau salah satu calon. Ini tentunya tidak bisa dilakukan kalau kemudian presiden menyatakan akan cawe-cawe. Jadi konstitusi sudah melanggar, TAP MPR juga sudah dilanggar, lalu apalagi yang berpotensi untuk dilanggar dengan cawe-cawenya itu? Potensi untuk dilanggar berikutnya adalah undang-undang. Nah, undang-undang mana yang akan dilanggar? Cukup banyak nanti pasal-pasal di dalam undang-undang yang bisa kita munculkan, ya, kita tampilkan di situ. Tetapi satu saja yang paling mendasar yang bisa kita tampilkan adalah tentang undang-undang yang mengatur pembagian urusan antara pusat dan daerah, di mana di dalam pembagian wewenang itu sudah terbagi habis antara kewenangan pusat dan daerah, dan kewenangan yang ada itu baik yang dibagikan maupun yang secara konkuren, artinya ada pembagian wewenang antara pusat dengan daerah. Semua aturan tentang kewenangan pemerintah itu tidak ada satupun yang menyebut tentang bisa campur tangannya atau masih menjadi wewenangnya pemerintah atas penyelenggaraan pemilu. Nah, artinya ketika seorang presiden menyatakan cawe-cawe, sesungguhnya dia itu sedang mengintervensi penyelenggaraan pemilu, padahal itu bukan wewenang dia. Pemerintah tidak punya wewenang itu. Maka kalau kita kemudian mengembalikan kepada undang-undang kita, sangat mungkin kita kemudian akan bisa mengatakan bahwa presiden telah melakukan tindakan abuse of power. Dia telah melakukan tindakan yang melebihi wewenang yang dia miliki. Nah, di sini kita sekali lagi meyakini, bisa melihat, bisa menilai bahwa presiden dengan cawe-cawe itu telah melanggar undang-undang. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Ada potensi yang akan dia langgar akibat apa yang dilakukan cawe-cawe ini. Dan potensi itu salah satunya sudah terjadi. Apa itu? Dengan mengatakan cawe-cawe, di bibir mengatakan cawe-cawe, maka di otak, pikiran dan tindakan dia, maka itu akan menindaklanjuti cawe-cawe di bibir tadi. Dia pasti akan melakukan langkah-langkah untuk bagaimana mengendorse 2 calon yang dia dukung itu. Dengan cara apa? Ya dengan tindakan-tindakan. Sedangkan presiden saat ini masih menjabat. Presiden juga saat ini masih menguasai fasilitas-fasilitas kepresidenan. Dia juga memiliki wewenang yang begitu luas untuk memerintah instrumen-instrumen yang berada di bawahnya. TNI, polisi, ASN, semuanya masih berada di bawah perintah langsung dari Presiden Jokowi. Oleh karena itu, potensi berikutnya yang paling
harus kita antisipasi adalah bahwa Presiden akan melakukan tindakan-tindakan yang bisa berujung pada penggunaan fasilitas negara untuk memenuhi ambisi dia yang cawe-cawe itu. Sobat-sobat opsi, kalau saya mengatakan Presiden dengan cawe-cawenya akan berusaha untuk melaksanakan apa yang ingin dicawe-cawekan itu dengan tindakan, sebenarnya ini bahkan sudah dilakukan oleh Presiden sendiri. Dalam bentuk apa? Presiden beberapa waktu yang lalu mengumpulkan partai-partai politik yang menjadi koalisi pemerintahan Presiden Jokowi. Kita tidak mempersoalkan kalau Presiden itu memanggil semua partai politik yang menjadi koalisinya. Tetapi menjadi tanda tanya publik ketika partai yang dikumpulkan di Istana Negara itu ternyata tidak semua partai yang berada di koalisi. Di sana dikecualikan yaitu satu, Partai Nasdem. Maka tidak menjadi sesuatu yang aneh ketika kemudian publik menyatakan, publik menilai bahwa yang dibicarakan di situ adalah Pilpres. Mengapa? Karena Nasdem telah mengusung calon presiden yang lain. Apabila sinyalemen ini betul dan partai-partai itu didatangkan di istana untuk membahas tentang Pilpres, maka Presiden berarti telah menggunakan fasilitas negara, istana negara untuk kepentingan politik dia, untuk kepentingan cawe-cawe dia. Nah, apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Tadi sudah saya katakan, Presiden masih memiliki fasilitas-fasilitas, termasuk memiliki wewenang untuk memerintah langsung polisi, TNI, dan ASN. Maka sangat mungkin setelah ini ketika beliau merasa bahwa cawe-cawenya itu tidak cukup signifikan mempengaruhi Pilpres, maka dia bisa memerintahkan polisi, bisa memerintahkan TNI, bisa memerintahkan ASN, dan bisa memerintahkan gubernur, bupati, wali kota untuk cawe-cawe juga terhadap apa yang diinginkan. Cawe-cawe untuk memenangkan calon presiden tertentu. Nah, kita lihat kalau itu yang terjadi, betapa parahnya Pilpres 2024 nanti. Ya, tidak ada lagi keadilan, campur tangan pemerintah yang begitu ketat, maka itu akan merusak jurdilnya Pilpres nanti. Tanda-tanda bahwa kepala daerah itu sudah mulai ikut-ikut cawe-cawe seperti apa yang dilakukan oleh Presiden, itu sudah kentara. Gubernur Bali sudah menyatakan, menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah di Bali untuk memenangkan presiden, calon presiden Ganjar Pranowo. Nah, kemudian beberapa kepala daerah juga menyatakan akan mensukseskan calon presiden Ganjar Pranowo. Ini jelas-jelas bahwa langkah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan cawe-cawe itu akan berpengaruh besar terhadap Pilpres nanti, dan itu akan menciderai rasa keadilan dari pelaksanaan Pilpres 2024. Sobat-sobat opsi, itu bahasan kita sore hari ini yang berkaitan dengan cawe-cawenya Presiden Jokowi. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa menjadi tambahan wawasan kita bersama dan bisa membuat kita berpikir jernih tentang apakah layak, etik atau tidak, melanggar atau tidak apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan cawe-cawenya itu. Sampai ketemu di opsi berikutnya. Salam opsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.